dan perak tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan, menikmati. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Ada sukacita malam hari ini? Yang bersukacita di hadapan Tuhan, mari lambaikan tanganmu. Haleluya. Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita malam hari ini. Dia mau mendengarkan setiap pujian penyembahan kita. Oleh karena itu malam hari ini mari kita fokus hanya kepada Tuhan. Kita lupakan sejenak segala permasalahan kita dan mari kita memandang Dia yang selalu ada dalam kehidupan kita, yang selalu menolong kehidupan kita. Haleluya. Mari mengucap syukur di hadapan Tuhan. Mari mau katakan bahwa Tuhan, Engkau tempat kami berlindung. Haleluya. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatimu. Katakan tangan Tuhan. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatimu. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku. Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Haleluya. Katakan tangan Tuhan tidak kurang panjang. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatimu. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku. Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Mari saya jemput kita semua bangkit berdiri bersama. Katakan tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak
kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang. Ada mujizat, ada mujizat. Mari naikkan syukur-Mu kepada Tuhan. Sebab ada mujizat dalam setiap ucapan syukur kita. Haleluya, haleluya. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang. Ada mujizat, ada mujizat. Haleluya. Tuhan, bahwa kami menang bersama-Mu Tuhan. Apapun tantangan kami, masalah kami, pencobaan dalam kehidupan kami percaya kami menang bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, buat kebaikan-Mu, buat mujizat-Mu, buat berkat-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih buat setiap nafas hidup yang Kau percayakan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kekuatan, kesehatan Tuhan Kau sudah karuniakan dalam kehidupan kami. Terlebih kami mengucap syukur Tuhan buat waktu yang indah boleh diberikan kepada kami untuk kami memuji membesarkan Engkau. Oleh karena itu ya Bapa, berkenanlah Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Engkau sendiri yang akan memimpin ibadah ini mulai dari awal, pertengahan hingga selesainya. Biar boleh jadi seturut dengan kehendak Tuhan. Kami percaya Bapa, Roh Kudus-Mu menguasai setiap kami yang hadir pada malam hari ini. Bahkan setiap umat-Mu di mana saja menyaksikan tayangan ini Tuhan, Engkau hadir bersama dengan mereka. Dan kiranya Bapa, Roh Kudus-Mu menguasai setiap hati pikiran kami. Biar kami hanya memandang Engkau di tempat ini Bapa. Dan biarlah segala puji, hormat, kemuliaan, pengagungan hanya bagi nama Tuhan. Dan kami akan mulaikan ibadah kami malam hari ini dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk jemaat Tuhan. Haleluya. Ada sukacita dalam Tuhan. Biasanya wajah-wajah pemenang itu penuh dengan senyuman. Amin. Mari beri senyum terbaik kepada kiri kananmu. Beri salam. Katakan kita lebih dari pemenang. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Kami lebih dari pemenang bersama denganmu Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa
Beri sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Dia yang memberi kita kemenangan. Haleluya. Haleluya. Na 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 na. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Bangkitlah dan berkatakan berkat. Bangkitlah dan berkatakan berkat. Amin. Atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Kedahsyatannya di hidupku. Kedahsyatannya di hidupku.
Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, 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 ya naik. Oh, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, 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 dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Oh, haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Oh, turun, katakan imanku berkata, Tuhanku, Tuhan kita apa? Amin, haleluya. Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Ku memuji, ku bersorak, ku menangani bangkitan, bangkit kemenangannya. Ku bernyanyi, oh, sama-sama sorakan, haleluya. Ku mengangkat tinggi bangkitan, bangkit kemenangan. Ku menang, ku menang, ku menang. Sama-sama sorakan, ku menang. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita tetap di hadirat Tuhan. Haleluya, Yesus. Engkau hadir di tengah-tengah kami malam hari ini, Tuhan. Haleluya. Engkau hadir di tengah-tengah kami malam hari ini, Tuhan. Ini hidup kami, Tuhan. Kami siap dibentuk oleh-Mu, Tuhan. Kami siap menjadi bejana-Mu, Tuhan. Kami siap dipakai oleh-Mu, Tuhan. Dan kami akan melihat kemenangan-kemenangan dari Tuhan menjadi bagian kami. Kemenangan dari Tuhan menjadi bagian kami, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, amin, ada dalam hadirat-Mu. Ku menyembah-Mu, tersungkurku di kaki-Mu, Tuhan. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan, Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu, Bapa. Pikiranku
serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kekuatan di jiwaku, amin, ketenangan batinku ada dalam-Mu, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, takkan ku lepaskan-Mu, Kau cahaya bagi mengiring-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Katakan mengiring-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, amin, haleluya, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mari jemaat katakan mengiring-Mu Tuhan, mengiring-Mu. Ini kerinduan kami di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Pikiran ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu.
dengan kasih Kristus, Ibu Gloria Kailem akan memimpin kita dalam doa. Haleluya. Oh, untuk memuliakan, mengiringmu Tuhan, mengiringmu seumur hidup, masuk dalam rencana pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu harapanku jadikanku berjamamu untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu, untuk Haleluya. Kerinduan kami di hadapan hadirat Tuhan. Mari jadikan hidup kami sebagai bejana-Mu yang indah, sebagai alat-Mu yang Engkau pakai untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Ini hidup kami bawa di hadapan hadirat Tuhan malam hari ini. Ini rancangan kami bawa di hadapan hadirat-Mu. Ini kehidupan kami Tuhan. Tuhan, biar seluruh kehendak-Mu, rancangan-Mu yang indah terjadi atas setiap hidup kami. Haleluya. Kami punya Tuhan Allah yang luar biasa, yang perkasa, yang sanggup menolong kehidupan kami, yang membawa hidup ini menikmati kemenangan demi kemenangan di dalam hidup ini. Engkau menjadikan kami hidup berkemenangan, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih ya Tuhan. Malam hari ini sukacita kami akan diperlengkapi dengan firman-Mu. Kami mau menikmati firman Tuhan malam hari ini. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan. Kami mau firman-Mu tertanam baik di dalam hati kami. Kami buka hati kami untuk terima firman-Mu. Kami siapkan tanah hati kami yang terbaik buat setiap kebenaran firman-Mu yang akan kami terima malam hari ini. Kuasai hati kami, kuasai pikiran kami, bahkan seluruh hidup ini dengan Roh Kudus-Mu, sehingga tidak ada satupun dari perkataan firman-Mu yang lalu begitu saja, tetapi perkataan firman-Mu menjadi berkat bagi setiap kami yang menikmati firman Tuhan malam hari ini. Perkataan firman-Mu menjadi kekuatan bagi jiwa kami. Haleluya. Memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu bagi kami. Urapan kuasa-Mu ada bagi hamba-Mu. Perkataan firman-Mu Engkau taruh, Engkau singkapkan bagi hamba-Mu malam hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Kami tahu Tuhan hadir bersama dengan kami, siap melawat kami dengan firman-Mu. Dan kami duduk tenang menikmati firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan.
Kita bersyukur kepada Tuhan, anugerah Tuhan yang tentunya besar dalam kehidupan kita semua, sehingga kita semua boleh ada sampai malam hari ini. Tuhan baik bagi kita. Mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Daniel pasalnya yang ketiga. Pembacaan kami di Pastori sudah sampai di kitab Daniel pasalnya yang ketiga. Saya ajak kita bersama-sama bangkit berdiri membaca ayat firman Tuhan. Ayatnya yang ke-15. Pasal 3 ini berbicara tentang perapian yang menyala-nyala. Kita yang sering baca Alkitab, yang dari sekolah minggu sudah pernah mendengarkan kisah ini tentunya tahu cerita perapian yang menyala-nyala. Ayat 15 sama-sama kita baca. 2, 3. Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari tanganku? Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk. Diberkatilah mereka yang membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tentunya kisah ini kita semua sudah tahu. Ada anak-anak muda Ibrani yang juga menjadi bagian dari tawanan ketika Israel dikepung oleh Raja Nebukadnezar. Ya, ini sejarah pengalaman kelam, pengalaman buruk bagi bangsa Israel. Mereka dijajah, mereka ditawan di Babel selama 70 tahun. Nah, saudara, di awal-awal penawanan ada anak-anak muda cendekiawan, anak-anak muda dari keturunan bangsawan dari orang-orang Yahudi yang dipilih oleh Nebukadnezar. Diadakan seleksi, ya, orang-orang dari keturunan bangsawan, anak-anak muda yang cerdas, anak-anak muda yang bijaksana, mereka dikumpulkan, kemudian mereka diikutkan, ya, untuk belajar tentang tulisan-tulisan Babel, untuk belajar ilmu-ilmu tentang Babel. Ya. Dan di antara anak-anak muda yang ada pada saat itu ada Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Ya. Haleluya. Nah, kita akan belajar melihat bersama. Ini adalah bagian dari perapian yang menyala-nyala. Sadrak, Mesak, dan Abednego diperhadapkan kepada satu hal keputusan yang tidak gampang, tidak mudah untuk mereka putuskan. Tetapi keputusan yang mereka ambil, keputusan yang mereka pilih adalah keputusan yang tepat. Ya. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka tidak mau, sudah berketetapan hati tidak mau makan santapan dari raja. Teman-teman pemuda yang lain ikut makan dari santapan raja. Tetapi setelah diadakan penelitian luar biasa, kecerdasan, kepintaran, kebijaksanaan yang dimiliki oleh 4 orang Ibrani ini lebih 10 kali lipat daripada anak-anak muda yang lain. Termasuk anak-anak muda Yahudi juga yang ikut. Tetapi Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego memilih, berketetapan hati, berkomitmen untuk tidak menajiskan dirinya
dengan santapan raja. Anak-anak muda, kita yang hadir malam hari ini, kita diperhadapkan dengan tantangan di depan kita sebagai anak-anak muda. Tapi pilihlah, putuskanlah, komitmenlah untuk menjaga kekudusanmu di dalam Tuhan. Kita semua menjaga kekudusan kita di hadapan Tuhan. Sebab banyak sekali anak-anak muda yang sudah terlanjur jatuh dalam dosa. Tapi kalau sudah terlanjur jatuh dalam dosa, mari engkau keluar, tinggalkan itu. Ambil keputusan, saya mau keluar. Sama seperti anak muda, ya, si bungsu. Di rumah bapakku banyak hamba-hamba. Aku mau kembali. Kalau kita terlanjur sudah jatuh, mari kita mau bangkit. Kita mau keluar. Jangan terus tinggal di dalam dosa. Amin. Amin anak-anak muda. Haleluya. Luar biasa. Kita melihat di sini satu pilihan yang datang kepada Sadrak, Mesak dan Abednego. Nebukadnezar mendirikan sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 60 hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Dia buat patung yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta. Ya, 60 tingginya dan 6 hasta lebarnya. Perintah daripada Nebukadnezar, semua ketika mendengar, semua bangsa, semua rakyat, semua orang-orang dari semua kaum. Ya, kalau saudara membaca ayat 2, perintah Nebukadnezar dikatakan, Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasehat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikannya itu. Jadi patung itu mau diresmikan, patung itu mau ditahbiskan. Dikumpulkanlah semua pejabat-pejabat, bukan cuma pejabat tetapi semua rakyat yang ada di wilayah kekuasaan Babel pada masa itu. Katakan ayat 3. Lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring, beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa. Jadi semua dari berbagai bangsa, dari berbagai suku bangsa, dari berbagai bahasa, ya. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdang, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar. Jadi ada penyembahan di sana. Kalau dengar alat-alat musik yang berbunyi, mereka diperintahkan, dititahkan untuk sujud menyembah. Ini yang saya mau angkat. Ini yang saya mau bahas kepada kita pada malam hari ini, tentang penyembahan. Haleluya. Babel, Nebukadnezar tahu bahwa penyembahan itu sangat perlu. Dunia tahu bahwa penyembahan itu penting. Makanya dunia meniru penyembahan sorga. Dunia juga menggunakan alat-alat musik. Jadi saudara,
mungkin itulah yang menyebabkan gereja-gereja ya pada masa lampau sulit untuk menerima musik dalam gereja. Ya. Menggunakan alat musik itu sangat-sangat ya duniawi, dalam tanda kutip duniawi. Karena apa? Karena dunia meniru. Ya. Dunia menggunakan itu. Babel menggunakan alat musik untuk menyembah berhala. Semua alat-alat musik itu identik dengan dunia. Alat-alat musik itu identik dengan kedagingan, dengan memuaskan. Bukan penyembahan kepada Yahweh, tetapi penyembahan kepada berhala. Itulah sebabnya banyak gereja yang dulunya menutup diri terhadap musik, tetapi sekarang sudah mulai terbuka dengan musik itu. Nah saudara, luar biasa. Kita boleh melihat ada Tante Lucy. Ya. Maksud saya Lucifer. Karena mungkin nama-nama cewek jadi saya pakai Tante saja. Tante Lucy. Ya. Maaf kalau ada di sini yang nama Lucy, minta maaf, bukan menyinggung. Tapi Lucifer mau mencoba mengalihkan penyembahan kepada Tuhan untuk mengambil penyembahan kepada dirinya. Sehingga Tuhan harus mengusir dia, mencampakkan dia. Itulah dosa pemberontakan. Penyembahan hanya ditujukan kepada Tuhan. Sesungguhnya penyembahan hanya ditujukan kepada Tuhan. Tidak ada kepada yang lain. Sebab hanya Tuhan yang layak untuk disembah. Hanya Tuhan yang layak untuk dimuliakan. Tidak ada yang lain. Tetapi Lucifer mengambil penyembahan itu untuk dirinya. Dia mau juga disembah. Akhirnya Tuhan hukum dia, usir. Itulah sebabnya dunia memakai hal ini. Dia sebar itu di dunia. Nah, saudara, kita melihat di sini bagaimana Nebukadnezar perintahkan. Ayat bacaan kita, sekarang jika kamu menuju kepada Sadrak, Mesak dan Abednego. Karena ketika mendengar bunyi alat-alat musik yang pertama, mereka tidak mau sujud menyembah. Itulah sebabnya ada yang menyampaikan, ada 3 orang Ibrani tidak mau sujud menyembah patung. Akhirnya mereka harus dipanggil, diperhadapkan kepada Nebukadnezar. Nebukadnezar perintahkan lagi, sekarang ya, jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Sadrak, Mesak yang tadinya tidak mau menyembah, ketika mendengar perintah pertama, titah pertama, diperhadapkan kepada mereka bertiga untuk sujud menyembah ketika mendengar alat-alat musik. Tetapi keputusan mereka tetap untuk tidak sujud menyembah kepada patung itu. Haleluya. Dunia juga menggunakan musik. Saya mau mengajak kita semua malam hari ini, kembalikan posisi musik gereja hanya penyembahan kepada Tuhan. Ya. Ambil keputusan, ambil komitmen untuk hanya Tuhan yang mau disembah.
Tidak ada yang lain. Tantangannya apa? Ayat selanjutnya, tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Wow. Dewa mana yang bisa lepaskan engkau dari tanganku? Ketika aku melemparkan kamu ke dalam perapian yang menyala-nyala, siapa yang bisa tolong kamu? Siapa yang bisa menyelamatkan engkau? Dewa manapun tidak akan sanggup melepaskan engkau. Ya saudara, tidak mudah. Saya percaya ketika Tita ini perintah raja yang datang kepada Sadrak, Mesak dan Abednego, tidak mudah untuk mengambil keputusan. Nah, ketika Tita itu datang kepada kita malam hari ini, bagaimana sikap kita? Haleluya. Apakah kita toleransi? Tuhan kan tahu. Tuhan kan dia maha pengampun. Dia pasti ampuni saya ketika saya nanti datang kembali bertobat. Kita mulai toleransi. Ya. Enggak apa-apa, sedikit-sedikit saja. Ya. Ada Paulus katakan kepada Timotius, karena Timotius Timotius lagi masalah pencernaan, ya, pencernaannya bermasalah, ya. Paulus katakan kepada Timotius, tambahkan sedikit anggur untuk memperbaiki pencernaanmu. Nah, ini kita kadangkala sudah balik, sedikit-sedikit tambah. Bukan tambahkan sedikit, tapi sedikit-sedikit tambah, sedikit-sedikit tambah, sedikit-sedikit tambah, akhirnya tidur di got. Karena sudah teler, ya. Kita toleransi. Banyak toleransi yang bertentangan dengan firman Allah. Banyak keputusan-keputusan yang kita pilih yang terkadang justru menyakitkan hati Tuhan. Banyak pilihan-pilihan yang kita pilih yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tetapi Sadrak, Mesak, Abednego untuk memilih tetap hanya menyembah kepada Allah yang hidup. Apa pernyataannya dalam ayat 16? Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Bisa katakan haleluya? Haleluya. Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku. Jika Allah yang kami sembah sanggup tolong kami, Dia akan menolong kami. Tetapi jika Tuhan yang kami sembah tidak sanggup untuk tolong kami tidak akan sujud menyembah patung yang Tuanku dirikan. Sadrak, Mesak, Abednego tahu bahwa penyembahan itu hanya ditujukan kepada Tuhan. Bukan kepada patung, bukan kepada berhala, bukan kepada dewa-dewa siapapun. Bukan. Haleluya. Saudara, kalau saudara ikut salah satu mimbar agama, ya, saudara bisa cari yang juga menggunakan alat-alat musik,
Kalau saudara tidak cerna baik-baik, tidak teliti baik-baik, saudara akan berkata, wow. Ya. Sebab hampir sama dengan cara penyembahan gereja. Hampir sama. Tetapi yang membedakan apa? Tidak ada nama Yesus di sana. Ya. Jadi manipulasi-manipulasi itu sudah banyak. Tapi yang hanya membedakan kalau nama Yesus ditinggikan dalam penyembahan kita, dalam permainan musik kita. Kalau tidak ada nama Yesus, singkam aja, orang Makassar bilang, sama aja dengan musik dunia. Itulah sebabnya musik gereja harus berbeda dengan musik dunia. Bukan musiknya, bukan alatnya yang berbeda, bukan. Tetapi cara, sikapnya. Haleluya. Kalau orang dunia, mereka asal main, ya. Kita gereja, kita orang-orang percaya kepada Yesus, ada pujian, ada penyembahan yang kita lakukan. Kalau perlu ada doa puasa, ada doa pelayan yang harus kita ikuti. Sehingga kita berbeda dengan dunia. Sebab sekarang ya dunia juga pakai musik. Seruling, gambus, rebab, kecapi. Kalau kita melihat mundur di perjanjian, ya, dalam Keluaran pasal 20. Coba kita lihat Keluaran pasal 20. Apa yang dilakukan oleh Miriam ketika bangsa Israel bebas dari Mesir. Keluaran pasal 20. Keluaran pasal 15 ya, Keluaran 15. Ayatnya yang ke-20 ini berbicara konteks nyanyian Musa dan Israel. Ayat 20 dikatakan. Ayat 19 saya baca. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering di tengah-tengah laut. Ayat 20 kita sama-sama baca sampai ayat 21. 2, 3. Lalu Miriam Nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya, memukul rebana serta menari-nari. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Miriam mengambil rebana beserta dengan perempuan-perempuan yang lain. Kemudian mereka menari-nari sebagai ungkapan syukur mereka atas pertolongan Tuhan yang mereka alami. Pola penyembahan dalam peribadatan orang Yahudi. Coba kita lihat 1 Tawarik 16. Saya mau ajak kita untuk melihat bahwa alat-alat musik itu kita harus kembalikan kepada fungsinya untuk menyembah Tuhan. Bukan cuma alatnya, tetapi juga orang-orang yang bermain musik. 1 Tawarik 16. Ada banyak ayat. Ayatnya yang
ayat 42. Ayat 42 dikatakan, pada Heman dan Yedutun itu ada nafiri dan ceracap untuk para pemain, juga alat-alat musik pengiring nyanyian untuk Allah, dan anak-anak Yedutun harus menjaga pintu gerbang. Heman, Yedutun, ya, pada mereka ada nafiri dan ceracap untuk para pemain, juga alat-alat musik pengiring nyanyian untuk siapa? Allah. Alat-alat musik ini mereka mainkan dan mereka menyanyikan pujian, nyanyian kepada Allah. Ya. 1 Tawarik 23. Mulai ayat 1 saya baca. Setelah Daud menjadi tua dan lanjut umur, maka diangkatnya Salomo menjadi raja atas Israel. Ia mengumpulkan segala pembesar Israel, juga para imam dan orang-orang Lewi. Lalu dihitunglah orang-orang Lewi yang berumur 30 tahun ke atas, dan jumlah orang-orang mereka dihitung satu demi satu, ada 38.000 orang. Dari orang-orang ini 24.000 orang harus mengawasi pekerjaan di rumah Tuhan. 6.000 orang harus menjadi pengatur dan hakim. 4.000 orang menjadi penunggu pintu gerbang. Dan 4.000 orang menjadi pemuji Tuhan dengan alat-alat musik yang telah kubuat untuk melakukan puji-pujian, kata Daud. Ada orang-orang Lewi yang dikhususkan oleh Tuhan sebanyak 4.000 orang, khusus pemain musik, khusus pemuji, khusus penyembah. 4.000 dengan semua alat-alat musik mereka memuji Tuhan di dalam bait Allah. 4.000. Ya. Kita di sini berapa ya? Mungkin ada 20 atau 30-an orang. Itu sudah aser, sudah kolektan. Ya, jangan pikir itu aser terima tamu, bukan. Bagian dari pelayan, tim worship, multimedia, semua. Haleluya. Bagian satu tim Bani Lewi. 4.000. Semua alat-alat musik yang mereka mainkan. Haleluya. Satu Tawarik lagi, 2 Tawarik pasal 5, 1 ayat. Saya mau ajak kita lihat ini, bahwa alat musik dan penyembahan hanya ditujukan kepada Tuhan. Dunia hanya meniru. 2 Tawarik 5 ayatnya yang ke-11. Lalu para imam keluar dari tempat kudus. Para imam yang ada pada waktu itu semuanya telah menguduskan diri, lepas dari giliran rombongan masing-masing. Demikian pula para penyanyi, orang Lewi, semuanya hadir, yakni Asaf, Heman, Yedutun, beserta anak-anak dan saudara-saudaranya. Mereka berdiri di sebelah timur mezbah, berpakaian lenan halus dan dengan ceracap, gambus dan kecapinya, bersama-sama 120 imam peniup nafiri. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu
serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada ketika itu rumah itu, yakni rumah Tuhan, dipenuhi awan, sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Amin. Alat musik dan semua orang-orang yang memainkan, ketika mereka membunyikan, mereka menyanyikannya, bahwasanya Tuhan itu baik. Bersyukurlah kepada Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kebaikan. Tuhan itu baik. Kemuliaan Tuhan turun seperti awan. Wow. Haleluya. Haleluya. Itulah penyembahan kepada Tuhan. Dan ini dunia mau ikuti. Itulah sebabnya tidak heran kalau ada musik-musik rock, musik-musik metal, musik-musik yang disco. Tidak heran banyak orang yang jadi korbannya. Histeris bukan karena mereka dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan, tapi histeris karena kerasukan setan. Ya, kerasukan roh. Akhirnya ada yang harus mati, ya bukan? Ya, sedikit orang yang meninggal di acara. Karena apa? Karena sebelum mereka melakukan musik mereka, konser mereka, mereka ada ritual, ada darah. Jadi harus ada tumbal. Itu penyembahan kepada berhala, penyembahan kepada setan, tapi penyembahan kepada Tuhan. Haleluya. Semua alat-alat musik plus semua orang yang memainkannya hanya memuliakan Tuhan. Haleluya. Semua kita, jangan kau berpikir saya tidak main musik. Tetapi dengan tepukan tanganmu, dengan mulutmu yang memuji Tuhan, itu akan mengundang hadirat Allah. Kemuliaan Allah dinyatakan. Makanya saya sangat-sangat sedikit itu kalau orang menyanyi tapi menyanyi main-main, menyanyi biasa-biasa. Kalau dunia bisa memberi yang terbaik supaya mereka kelihatan sempurna, kelihatan, gereja pun harus lebih daripada itu. Karena gereja mempermuliakan Tuhan. Kita bangkit berdiri, satu ayat. Yohanes pasal 4 ayat 23. Haleluya. Kita baca sama-sama Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-23. 2, 3. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Haleluya. Amin. Allah mencari penyembah-penyembah yang benar. Ya. Penyembah-penyembah yang benar itu berbicara tentang diri kita masing-masing. Kita adalah penyembah itu. Kita adalah pemuji itu. Kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Iblis juga perlu penyembahan. Itulah sebabnya iblis berkata kepada Yesus,
Kalau engkau sujud menyembah aku, seluruh kekayaan dunia akan kuberikan kepadamu. Tapi apa yang Yesus katakan? Hanya kepada Allah saja yang layak untuk disembah. Iblis butuh penyembahan. Haleluya. Itulah sebabnya dunia banyak lakukan itu penyembahan, pemujaan kepada dewa, pemujaan kepada berhala, pemujaan kepada iblis. Tapi gereja, saya, saudara, harus memutuskan sama seperti Sadrak, Mesak dan Abednego. Kalau Tuhanku sanggup tolong saya, Dia akan menolong saya. Kalau Tuhanku sanggup tidak tolong saya, sekalipun aku tidak akan menyembah patung yang Tuhanku dirikan. Sebab hanya kepada Tuhan layak ditinggikan, layak dimuliakan. Amin untuk firman Tuhan. Kita tundukkan kepala kita. Kita renungkan firman Tuhan ini. Sudahkah kita menjadi penyembah-penyembah yang benar di dalam roh dan kebenaran? Masing-masing kita harus menjadi penyembah-penyembah yang benar. Masing-masing kita harus menjadi pemuji, penyembah di dalam roh dan kebenaran. Yang kita sembah tidak ada yang lain, hanya nama Yesus yang kita sembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kemuliaan hadirat Allah, awan kemuliaan-Mu turun memenuhi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya kami mau mengembalikan musik, mengembalikan tujuan penyembahan hanya kepada Tuhan. Baik instrumen musikan, alat-alat musikan, maupun pada kami semua pribadi yang memainkan musik. Hanya Tuhan yang kami harus sembah, tidak ada yang lain. Haleluya. Ketika Tuhan disembah, ketika Tuhan ditinggikan, Tuhan dimuliakan. Kemuliaan Tuhan nyata dalam ibadah umat-umatnya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih. Memuji-Mu lewat suaraku, rasa cukup bagiku. Namun semua ternyata lebih dari yang kukira. Ku hanya peduli diriku, ku tak mau tahu tak cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suaraku memuji. Hidup memberi diri kepadamu, itu kerinduan
mulut yang memuji, tak cukup mulut yang bernyanyi, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Mari nyanyikan pujian ini sungguh-sungguh kepada Tuhan, memuji-Mu, memuji-Mu lewat suaraku, terasa cukup bagiku. Namun semua ternyata lebih dari yang kukira. Tuhan yang peduli diriku, ku tak tahu rindumu. Tak cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suara ku memuji, hidup memberi diri kepadamu, itu kerinduanku. Tak cukup mulut yang memuji, tak cukup mulut yang bernyanyi, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Tak cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suara ku memuji, hidup memberi diri kepadamu, itu kerinduanku. Tak cukup mulut yang memuji, tak cukup mulut yang bernyanyi, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Melakukan firman-Mu, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Haleluya. Hanya nama-Mu yang layak disembah, hanya nama Yesus yang layak ditinggikan. Allah mencari penyembah-penyembah yang benar. Saya dan saudara adalah penyembah-penyembah yang benar, sebab Dia dalam roh dan kebenaran. Muliakan Dia. Haleluya.
nama Yesus. Haleluya, haleluya. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau layak kudus, layak disembah. Mari angkat tangan. Layaklah, layaklah segala bangsa. Dengan kasih Ibu Yusda akan memimpin kita dalam doa. Haleluya. Layak kudus, layak layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Amin. Sebab Kau layak kudus, layak disembah. Lagi katakan layaklah segala bangsa. Terpujilah Engkau Yesus Tuhan kami selama-lamanya. Benar bahwa hanya Engkau Allah yang layak disembah. Di bumi, di surga hanya Engkau Allah yang layak ditinggikan. Engkau Allah yang layak diagungkan. Engkau Allah yang layak dimuliakan. Terpujilah Engkau Yesus Tuhan kami selama-lamanya. Allah penolong, Allah penyelamat kami. Malam hari ini Tuhan kami bersyukur di hadapan hadirat-Mu. Kembali kami boleh mendengarkan suara-Mu melalui kehidupan hamba-Mu. Kami kembali boleh diperdengarkan. Kami kembali boleh mendengarkan Tuhan, diajar Tuhan. Bahwa biarlah setiap musik, setiap tarian, setiap tepukan tangan kami, nyanyian kami Tuhan, hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Sebab tidak ada Allah yang layak, yang lain Tuhan untuk layak dipuji dan disembah. Hanya Engkau Yesus Tuhan kami, juru selamat kami, yang telah menyelamatkan kehidupan kami semua. Terpujilah Engkau Yesus Tuhan kami selama-lamanya. Materaikan setiap kebenaran firman di hati kami malam hari ini. Biarlah dalam setiap kehidupan kami, baik kami yang melayani
maupun setiap kami yang hadir Tuhan malam hari ini. Semakin hari menyadari Tuhan bahwa hanya Engkau yang layak ditinggikan. Pujian yang kami naikkan, tepukan tangan kami, musik yang kami gunakan, tarian kami, apapun itu Tuhan, hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan untuk yang lain, bukan untuk dipuji, bahkan bukan hanya untuk Tuhan kami menghafal setiap lirik lagu, tetapi biarlah semua itu timbul dari hati kami Tuhan, untuk kami naikkan kepadamu sebagai ungkapan syukur kami kepada Yesus Tuhan kami yang telah menolong bahkan menyelamatkan setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Sekali lagi biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan memateraikan di hati kami semua, sehingga kehidupan kami hari demi hari Tuhan semakin mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau Yesus Tuhan kami, hamba-Mu yang sudah berdiri menyampaikan kebenaran firman-Mu malam hari ini. Tuhan Engkau pakai lebih lagi, pengurapan-Mu tetap tinggal dalam kehidupan hamba-Mu. Hikmat akal budi yang daripada Tuhan semakin bertambah-tambah dalam kehidupan hamba-Mu. Bahkan kami semua, kami yakin dan percaya setiap kami yang hadir malam hari ini sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Lanjut dari ibadah kami malam hari ini, kami akan membawa korban persembahan kami. Berkati setiap uluran tangan kami Tuhan, tidak menjadi kekurangan dalam kehidupan kami, tapi dalam setiap kehidupan kami, langkah kami, bahkan dalam pekerjaan, bahkan rumah tangga kami Tuhan, kami akan terus melihat berkat Tuhan itu mengalir dalam hidup kami semua. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu. Ini doa kami malam hari ini Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Saatnya kita memberikan korban syukur kita kepada Tuhan. Kami mengundang petugas kolektan untuk mengambil kantong persembahan. Kita angkat pujian Sukacitaku. Kasih-Mu yang
Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Jemaat sekalian. Saya persilakan kita duduk kembali dan kita akan mendengarkan Warta Sepekan. Haleluya. Selamat datang dan selamat beribadah bagi jemaat Tuhan di Gereja Pantekosta di Indonesia, Jemaat Bukit Hermon, Mamuju. Inilah jadwal kegiatan kita selama sepekan. Hari Rabu pukul 7 malam, kebaktian rumah tangga di Oma Nakamura. Pemimpin pujian Ibu Sumarni Muntuan. Hari Jumat pukul 3 sore, doa dan puasa di gereja. Pukul setengah 7 malam, pujian dan penyembahan. Dan pukul 8 malam, latihan ibadah raya pertama. Hari Sabtu pukul setengah 7 malam, kebaktian anak muda di gereja. Hari Minggu pukul setengah 9 pagi, ibadah raya pertama. Pukul 9 kebaktian sekolah minggu. Pukul 11 latihan ibadah raya kedua. Dan pukul setengah 7 malam ibadah raya kedua. Inilah jadwal pelayan ibadah raya pertama. Pemimpin pujian Ibu Suri Tombi. Musik Bapak Gusti, Kenzo, Tria, dan Stephen. Singers Ibu Jade Istra, Ibu Yohana Medi, dan Bapak Aris Redi. Rebana, Peren, Jesslyn, dan Tere. Kolektan Ibu Yeni Situmeang dan Ibu Yosefina Redi. Asher, Bapak Ibu Binton Sihombing. Jadwal pelayan ibadah raya kedua. Pemimpin pujian Saudari Desi Kailon. Musik Elsa, Tria, Kenzo, dan Timothy. Singers Vanessa, Hamba Tuhan Geral, dan William. Rebana, Tere, Gebi, dan Reren. Kolektan Joshua dan Star. Asher, Bapak Ibu Daniel Siahaan. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada Bapak Ibu saudara-saudari yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah warta sepekan kita. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menolong kita untuk menjadi jemaat yang bertumbuh, kokoh, terang, dan mulia. Tuhan Yesus memberkati. Itu tadi jadwal kegiatan kita sepekan. Diharapkan setiap jemaat memperhatikan setiap jadwal ibadah, jadwal doa, dan juga jadwal pelayan yang sudah ditentukan. Tidak ada pengumuman tambahan, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita yang sudah hadir pada malam hari ini. Kepada yang baru pertama kali hadir, kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung bersama kami, Jemaat GPDI Bukit Hermon Mamuju. Saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita malam hari ini. Kembali saya jemput kita bangkit berdiri bersama. Ada mujizat dalam bersyukur. Haleluya. Ibu Gembala memimpin kita dalam doa. Tuhan, imanku
mujizat ketika kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Malam hari ini Tuhan sudah memberkati kami di dalam ibadah kami malam ini. Seberapa banyak umat yang hadir, baik orang tua, pemuda remaja, anak-anak, bahkan bayi dalam kandungan, diberkati oleh Tuhan. Terpujilah namamu Bapa. Segala kekurangan kelemahan yang Tuhan dapatkan, ampuni, sucikan semua itu. Dan apa yang kami lakukan menjadi peringatan bagi Bapa di surga. Setiap korban persembahan bahkan milikmu yang dikembalikan, lipat gandakan apa yang tinggal pada umatmu, sehingga tidak akan mengalami kekurangan, tetapi kelimpahan sesuai dengan janji-janji. Berkati dalam segala tugas pekerjaan, berkati dalam usaha apapun yang dikerjakan, yang tidak menyimpang dari kebenaran Tuhan, dibuat Tuhan berhasil. Berpujilah namamu Bapa di surga. Malam ini kami akan mengakhiri ibadah kami, pulang bersama-sama dengan umatmu kembali ke rumah masing-masing. Lindungi tiba di rumah dengan selamat. Bahkan kami yang tinggal di pastori pun sama-sama dipelihara, dilindungi oleh Tuhan di sepanjang malam ini. Tuhan menjadi pagar api berkeliling kami, menaungi kami dari segala mara bahaya, niat-niat jahat sesama manusia. Kami patahkan itu dalam nama Yesus Kristus. Kami terpelihara dan kami dapat beristirahat dengan tenang. Besok pagi bangun lagi dengan tubuh keberkatan, kembali menaikkan pujian dan syukur kepada Tuhan. Terpujilah nama Bapa di surga. Terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu dan angkat tanganmu. Terimalah berkat dari Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan kekuatan di dalam rohnya yang kudus akan menyertai kita terus dari malam ini sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua, menjemput kita masuk dalam kemuliaan-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah. Haleluya. Selamat malam, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.